Selamat pagi anak-anakku, senang sekali bertemu lagi di tahun ajaran 2020-2021 di semester pertama pertemuan pertama. Sukacita tak terhingga oleh karena kita sudah melalui kelas 10 dan sekarang Anda berada di kelas 11. Amin. Kalau ada teman-teman kita yang harus kita layani dengan belajar offline, tapi kita yang bagi Anda yang bergabung di online itu adalah sukacita yang tak terhingga. Kenapa sukacita terhingga? Oleh karena anak-anakku ada inisiatif untuk belajar gabung dengan teman. Oh ya, salam sehat. Kenapa saya katakan salam sehat? Karena kita sehat. Sehat oleh karena kita mengikuti prosedur pemerintah dari gugus COVID. Kenakan masker, jaga jarak. Jika kita dari luar hendak masuk dalam rumah, cuci tangan, dan yang pasti itu semua jauhi keramaian. Sekarang tiba saatnya kita untuk masuk di materi. Sebelum masuk di materi ini, Bapak ingatkan untuk anak-anakku berdoa terlebih dahulu. Paus, baru Anda berdoa. Karena tanpa doa, tanpa hikmat dari surga, kita hanya mengikuti pembelajaran tapi tidak mengerti makna dari pembelajaran. Oke, waktunya berdoa. Silakan paus dulu. Terima kasih. Nah, pada pelajaran ini kita akan masuk di materi menyusun prosedur. Ya, menyusun prosedur. Tujuan pelajarannya untuk membekali kemampuan menyusun teks prosedur pada pelajaran ini, maka Anda sebagai siswa diharapkan mampu mengkonstruksi informasi, merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Yang ketiga, mampu menganalisis struktur dan isi teks prosedur. Yang terakhir, dan mengembangkan teks prosedur. Kita perhatikan peta konsepnya. Ya, peta konsepnya dimulai dari mengkonstruksi. Dari mengkonstruksi itu kita harus mampu menunjukkan pernyataan umum. Supaya kita mampu mengkonstruksi, kita harus mampu menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Lalu dari mengkonstruksi kita merancang, dari merancang kita analisis struktur pembahasannya, dari analisis kita mengembangkan. Nah, pelajar yang baik, pelajar yang cerdas, dia tidak cukup hanya membaca satu buku atau mendengar dari satu referensi. Pak berharap Anda setelah mengikuti pelajaran ini, Anda dengan sigap langsung langkah-langkah menyusun teks prosedur track. Nah, itu dia namanya sambil menyelam minum air. Harus ada kemauan dari dalam diri untuk menggali potensi supaya cepat memahami. Oke. Apa kaitannya teks prosedur dengan prosedur Tuhan? Ya, karena Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Ketika peserta didik, anak-anakku memilih melangkah bersama Tuhan, maka Tuhan akan menetapkan langkah yang sesuai dengan kehendaknya. Oke, kita lihat mengkonstruksi informasi bagian pertama. Setelah belajar ini, Anda diharapkan mampu menunjukkan pernyataan umum dan mampu menuliskan tahapan sebagai prosedur melakukan suatu kegiatan. Ketika kita melakukan suatu kegiatan, pemahaman tahap-tahap dalam mengerjakannya sangat penting.
Pelaksanaan setiap tahap tersebut menggambarkan proses berlangsungnya kegiatan yang dilakukan seseorang. Apabila seseorang memahami cara melakukan suatu kegiatan, maka keberhasilan kegiatan tersebut sudah tergambar. Namun sebaliknya, jika kita tidak tahu cara mengerjakannya, bagaimana kita bisa mengerjakannya? Maka hasilnya adalah apa? Kegagalan yang besar. Oke, coba ketika Anda mau makan Indomie, apa langkah-langkahnya? Langsung rendam di air. Ketika kita mau masak nasi di rice cooker, apakah hanya kasih masuk tanpa ada langkah berikutnya? Tidak kan? Ayo, ini wajib Anda jawab langkah-langkah ini. Anda jawab, Anda tulis, jangan lupa pause dulu ini, bagian ini Anda tulis sesuai dengan kemampuan Anda. Apa-apa yang harus diinginkan. Oke, kita lanjutkan. Nah, mari kita belajar lebih semangat. Menunjukkan perjalanan umum dalam suatu kegiatan. Jadi tadi saya ulang lagi, ketika kita mau mengerjakan sesuatu, otomatis kita harus tahu apa? Langkah-langkahnya. Baik, mari kita baca teks berikut ini. Oke, perhatikan. Tolong anak-anakku baca, dan baca. Cara menghidupkan komputer. Ya. Oh iya, waktu kita literasi sekarang. Literasi. Baca materinya. Kalau kurang jelas, Bapak berharap Anda mengunduh di Google Classroom di kode pembelajaran yang sudah saya kirimkan atau yang sudah saya kirim kepada anakku lewat email. Ya, ketika Anda diundang. Ya. Anda unduh bagian pertama, teks prosedur bab 1. Di situ semua lengkap. Oke. Pak yakin sudah membaca ini. Jangan lupa supaya terlalu cepat, Anda pause dulu, Anda baca baik-baik. Setelah Anda baca baik-baik, baru Anda lanjutkan. Kalau tadi teks pertama tadi itu adalah cara menyalakannya, sekarang cara mematikan. Seringkali kita kalau bermain komputer langsung apa? Langsung cabut. Nah, ini perhatikan baik-baik. Ya, Pak, berulang kali jika kita memahami sebuah prosedur, maka kesuksesan akan menjadi bagian kita. Tetapi ketika kita tidak memahami, seolah-olah bisa, nah itu kegagalan menjadi apa? Bagian kita. Oke. Pada kedua teks prosedur tersebut terdapat bagian yang mengungkapkan kegagalan umum. Namun terdapat pula bagian yang merupakan rangkaian mengerjakan kegiatan sebagai tahapan pengerjaan. Inilah ciri teks prosedur. Oke, tugasnya Anda kerjakan ini berdasarkan dua teks yang di atas tadi. Ya, dan di bagian keenam, silakan baca sebuah koran, lalu Anda temukan prosedur, cari di situ yang ada teks prosedur. Baik. Ketika kita mau menuliskan tahapan-tahapan sebagai prosedur melakukan kegiatan, maka kita perlu memperhatikan langkah-langkahnya. Ya. Langkah-langkah yang pertama adalah yang pertama, pilih buku yang Anda sukai. Ya. Yang kedua, cari tempat yang paling nyaman untuk membaca, supaya terhindar dari gangguan orang di sekitar. Sama seperti Pak sekarang ini, ya, membuat videonya supaya tidak ada barang bermudik. Kalau saya buat siang, pasti ada yang bermudik, ada suara-suara yang mengganggu konsentrasi. Yang ketiga, bertanyalah tentang hal yang kurang kamu pahami dalam bacaan tersebut. Contohnya, kenapa penulis mengatakan seperti ini? Nah, lalu Anda cari jawabannya berdasarkan bacaannya. Yang keempat,
Ketika membaca, usahakan untuk tidak mengulang kalimat yang baru saja dibaca, karena akan mengurangi kecepatan membacamu. Yang kelima, diskusikan buku yang kamu baca dengan teman atau guru. Dan yang keenam, simpulkanlah apapun yang kamu baru dapat setelah membaca. Dan yang ketujuh, catat pola pikiran yang terdapat dalam bacaan tersebut. Kegiatan ini sangat membantu dalam memahami bacaan. Nah, pasti ada bertanya, buku di mana cara bukunya? Ya cari, baca kembali dua teks yang di atas, yaitu cara menghidupkan dan cara mematikan komputer. Manakah bagian perintah umum dan mana bagian tahapan melakukan suatu kegiatan? Yang kedua, carilah bacaan atau buku tentang perintah melakukan suatu kegiatan. Ya, kalau tadi Anda belum dapat langkah-langkahnya atau kita membuat energi belum dapat, cari saja buku sana. Bisa di situ ada syarat-syaratnya. Ya. Terima kasih dan kita akan sambung di pertemuan kedua. Pak berharap apa yang menjadi tugas pertama ini Anda kerjakan dengan sesama. Oh ya, jangan lupa kirim atau silahkan Anda berikan jawaban di komen classroom di bagian pertama ini, tahapan pertama ini, ya, teks tersebut. Silahkan di situ. Bapak saya lagi, Anda tulis. Nanti saya tahu siapa punya email itu masuk saya. Terima kasih. Semangat belajar, tetap jaga kesehatan, tetap tunjukkan bahwa Anda adalah pelajar-pelajar yang memiliki karakter Yesus. Pelajar-pelajar yang senantiasa berupaya membanggakan orang tua. Pelajar-pelajar yang menunjukkan bahwa Anda adalah pelajar-pelajar Kristen. Tuhan Yesus memberkati.